Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kayaknya ini penulis sudah eh, kayaknya olinya sudah waktunya ganti ya. 742 km kelihatan enggak? Oli Mesran SE40 campur 20% KCO campur 2 saset 1 XGR. Suaranya sudah agak kasar, tapi ya sebenarnya nggak kasar-kasar amat. Tapi yang bikin penulis pingin ganti itu adalah karena mesinnya sudah kayak ngerem ya. Ya walau RPM mesin nggak begitu drastis turunnya, tapi menurut penulis sudah cukup drastis ini ya. Jadi penulis merasa ada kayak ngerem gitu, makanya penulis memutuskan untuk ganti C ini suaranya ya. Jadi yang seperti itu menurut penulis sudah termasuk ngerem. Tadi di kecepatan tinggi juga terasa ya. Penulis jalan terasa ada agak ngeremnya gitu ya. Makanya penulis memutuskan untuk ganti. Mungkin ada problem di bagian lain, tapi ya penulis nuduh dari olinya saja lah. Jadi ini penulis ganti, entah mungkin pakai Mediterranean SX Ultra GLE ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis train oli Mesran SE40 campur KCO campur 1 XGR ya. Warna hijau pekat ini warnanya 1 XGR nya ya. Volumenya emang lebih sedikit dari biasanya. Wes diganti karena suara mesin sudah kasar. 743 km ya. Untuk penggantinya nanti adalah Mediterranean SX Ultra GLE drum-druman ya. Ini oli low spas ya, jadi penulis berpikir nanti pasti rasanya bakal kurang aditif, tapi ya lihat aja nanti. Tapi dengan aditif yang lebih sedikit, tenaga mesinnya bisa lebih keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sudah pakai oli Mediterranean SX Ultra GLE. Nggak disangka ya, ternyata halus. Ternyata suaranya lebih hening daripada kemarin. Kemarin pakai Mesran SE40, terus campuran KCO 20%, 1 SGR 2 saset, lebih senyap ya. Suara kelotekan depan mesin sekarang sudah hening ya, karena memang
sudah pakai 1 SGR. Terus terang pemakaian yang cuma 740 sekian kilometer itu di bawah harapan penulis ya. Karena penulis berpikir harusnya bisa sampai 1000 lah. Kayak yang meseran B40 kemarin bisa sampai 1100. Tapi ya ternyata nggak sesuai harapan. Di 600 km aja sudah terasa mulai berisik, dan waktu kemarin itu terasa performa udah mulai menurun, ditandai dengan kalau lepas gas RPM langsung turun. Ini kan enggak ya. Enggak kan sekarang, karena barusan ganti oli. Yang kemarin itu rupanya emang sudah benar-benar berakhir ya. Jadi kayaknya di motor penulis ini kemampuan 1 XGR untuk melumasi itu cuma sebatas ya 600 kilometeran lebih lah, mungkin 650 700 gitu. Sementara yang meseran SA40 nya sendiri cepat rusak menurut penulis, mungkin karena eceran, mungkin nggak tahu lagi, karena penulis kan beli drum-druman 1 liter ya, aslinya nggak dapat 1 liter aslinya. Kayaknya sudah mulai banyak teroksidasi, jadi nggak sebaik yang masih segel kemasan ya. Jadi penulis rekomendasikan kalau masih ada botolan, beli yang botolan aja, lebih fresh, lebih terjaga, jadi bisa awet lah daripada yang drum-druman. Kalau drum-druman kita nggak tahu itu mulai dari tahun berapa kan, bisa aja sudah 10 tahun lebih kan. Tapi balik lagi ya, kalau dipakai jalan pelan-pelan gini, Mediterranean SX Ultra GLE nggak disangka termasuk halus ya, termasuk halus. Cuma yang penulis perlu waspadai itu dari bahan olinya, karena waktu uji panggang oli kan bahannya lebih cepat habis, lebih cepat hitam daripada oli meseran, baik meseran SA40 ataupun meseran B40. Penulis uji dengan oli apa aja ya ini ya. Lupa. Tapi yang jelas dari sisi aditifnya termasuk oke, cuma belum ngetes kalau dipakai kencang. Tapi yang jelas kalau dipakai pelan halus ya. Tapi ini bahan olinya belum teruji, belum penulis pakai kencang. Nanti kalau sudah penulis pakai kencang, lihat apakah masih bisa halus di RPM rendahnya. Tapi yang jelas sekarang licin ya dibanding kemarin ketika olinya sudah waktunya ganti ya. Jadi ini pentingnya ya kalau ganti oli untuk memperhatikan dari kemampuan olinya, jangan berdasarkan kilometer. Dari sisi warna juga kan belum ya, warnanya masih hijau juga belum hijau gelap, masih hijau termasuk terang. Jadi kalau dilihat dari warna itu masih layak pakai, tapi sebenarnya sudah nggak layak pakai. Untuk tarikan termasuk enteng ya, walau ini jelas aditifnya masih cukup banyak. Jadi aditif kalau dibandingkan dengan Jazo MA lebih besar ya, lebih banyak. Kalau dengan Jazo MB, walau mungkin Jazo MB aditifnya lebih banyak tapi lebih halus ini ya kayaknya. Dibanding Mediterranean SX, penulis kok kayaknya lebih Mediterranean SX biasa ya. Kok kayaknya Ultra GLE ini lebih bagus ya. Banding Mediterranean S apalagi, banding meseran B40 kayaknya juga aditifnya Ultra GLE ini lebih modern ya,
Tapi ya lihatlah nanti kalau sudah selesai ngebut rasanya gimana. Sementara ini kecepatan segini masih terasa licin. Ya ternyata setelah dipakai ngebut kekentalannya termasuk lumayan stabil ya. Jadi lebih baik lah daripada oli kebanyakan. Terus walau diuji panggang lebih cepat habis, lebih cepat hitam daripada meseran SE40, tapi ya dalam pemakaian ini nggak begitu terasa ya. Tapi ya kalau oli-oli yang kemampuannya nggak parah seperti ini mungkin baru bisa terasa di hari kedua. Jadi memang kalau untuk oli-oli yang layak pakai baru di hari kedua baru terasa penurunan kemampuannya. Jadi untuk sementara kesimpulannya olinya masih cukup oke ya. Oh iya, penulis tadi belum menjelaskan yang efek 1XGR nya ya. 1XGR nya sepertinya meningkatkan kompresi lagi, membuat piston dan silinder lebih rapat, tapi ya tetap tidak bisa menghilangkan fuel dilution. Fuel dilution mungkin ya wis karakteristiknya motor Yamaha ya, kecuali kalau ganti piston NPP mungkin ya baru bisa sembuh total. Tapi kalau masih pakai piston forget terus silinder diasil, sepertinya nggak akan sembuh-sembuh penyakitnya. Tapi ini kompresi terasa lebih baik. Ciri lain adalah kendaraan ini irit. Walau kemarin coba lepas dak saluran intake keluar, masih bisa 60 km per liter. Itu lumayan. Terus kondisi standar kayaknya nggak mungkin. Entah apa mana sih nggak standar ya, tapi kondisi motor penulis sekarang seperti itu. Saluran intake keluar dilepas 60 km per liter. Tapi ini sesudah reset ECU. Entah reset ECU nya itu salah atau apa gitu ya, soalnya ada yang ngomong itu lampu belakang mas, bukan ya wis bola. Yang jelas penulis merasakan perubahan ketika melakukan trik reset ECU. Perubahannya adalah jadi boros. Sebelumnya bisa 70 km per liter, sekarang enggak. Entah, tak coba sih. Tak coba eco riding. Ini sekarang pakai saluran intake keluar kecil yang ukuran 10 cm dengan kumparan ya. Kalau dengan kumparan itu lebih irit. Saya reset dulu. Sayangnya jalannya enggak mulus ya. Oh ya, terus update lagi ya. Ternyata sekarang suaranya jadi lebih kasar. Jadi ya wis wis sesuai dengan hasil uji panggang oli. Olinya rusak lebih cepat daripada meseran B40. Dipakai ngebut-ngebut tadi, iya jadi lebih kasar. Sekarang juga terasa agak lebih berat. Wah, ini kok jalannya lebih pelan daripada yang belakang nih. Padahal belakang ini rombong go dodol tahu ya. Ini angkanya 55,7 sekarang. Tapi ya ini bukan jalan mulus ya. Bukan jalan mulus banget, jadi ya bisa dimaklumi lah. Ini rasanya sudah lebih ngerem, jadi akhirnya penulis putuskan ya Mediterranean SE Ultra GLE itu aditifnya oke, cuma sayang bahannya kurang. Tapi ini tentu dengan pemakaian yang
boleh dibilang ekstrim ya, boleh dibilang keras, karena penulis pakainya sampai top speed juga. Oh, ini kilometer per liter 58,1 ya, itu referensi. Suara mesin sudah kasar, ketika idling halus, ketika digas sedikit sudah kasar, sudah kayak ya Masteran yang kemarin ya, kondisi pemakaian 740 km udah kayak gitu suaranya. Ya nggak begitu parah sih, tapi sudah ada kritik-kritik aneh. Jadi ya sayangnya Meditran SE Ultra GLE stability lumayan, tapi dari bahan dasarnya sendiri yang kurang begitu bagus. Jadi viscosity index improvernya kayaknya sedikit, sehingga olinya punya shear stability yang cukup bagus. Tapi begitu dipakai geber-geber, jadi untuk yang hobinya RPM tinggi nggak cocok nih Meditran SE Ultra GLE. Ini juga penulis gas lepas gas ini kok RPM-nya jadi lebih cepat turun daripada pertama berangkat tadi. Jadi kemampuan olinya juga ternyata lebih cepat turun ya. Ya wes lah, ternyata hasilnya konsisten dengan hasil uji panggang oli. Meditran SE Ultra GLE ini dari sisi bahan olinya yang terutama kurang ya. Aditifnya bisa halus, cuma ya begitu bahan oli sudah nggak kuat ya, walau aditif sebagus apapun percuma. Dibanding Shell Rimula R4X mungkin masih termasuk setara lah ya. Dibanding oli apa jenenge Caterpillar, oli Caterpillar kayaknya masih lebih oke. Masih lebih tahan lah, lebih tahan sedikit daripada Meditran SE Ultra GLE. Kalau kondisinya seperti ini dibanding Meditran SX yang tanpa tulisannya apa-apa, secara aditif mungkin lebih unggul ini ya, karena ini aditifnya lebih modern. Tapi secara ketahanan bahan oli kayaknya hampir sama. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.